namanya Tuhanku.
Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena dari sekian banyak manusia Kau sudah panggil, pilih kami, tetapkan kami. Kami mau setia sampai akhir hidup kami. Itu yang dapat kami nyatakan lewat pujian kami. Terima kasih. Mari Engkau datang berbicara bagi kami. Katakanlah apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa dalam hidup ini. Darah-Mu Yesus sudah menyucikan kami, sehingga kami boleh layak untuk selalu berjumpa dengan Engkau di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa untuk urapan yang sudah mengurapi kami semua. Terima kasih. Semua yang bukan dari Tuhan yang coba mengganggu, demi nama Yesus Kristus sudah dihalaukan. Terima kasih. Berfirmanlah Engkau bagi kami Bapa. Kami sudah membuka hati untuk terima lawatan, pemulihan, kelepasan, kesembuhan, berkat sorga memenuhi hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan yang baik. Berterima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberi kepercayaan bagi saya. Di minggu pagi ini kita sama-sama ada di rumah Tuhan. Kembali berjumpa satu dengan yang lain. Bahkan lebih dari itu, berjumpa dengan Sang Juru Selamat, pemilik hidup kita, Dia Yesus Tuhan, Roh Kudus yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di hidup kita. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan saya memberikan judul Berjalan dengan Roh Kudus. Berjalan dengan Roh Kudus. Mari kita membuka satu ayat yang singkat dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, ayat yang terpendek di kitab Perjanjian Baru. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat 17. Mari semua berdiri hormati firman Tuhan. Mari kita akan membacanya bersama-sama ayat yang sangat singkat ini. Demikian firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Haleluya. Saudara boleh duduk kembali. Bagaimana supaya kita terus berjalan dengan Roh Kudus? Saudara, ketika kita mau berjalan dengan Roh Kudus, maka kita tidak bisa kalau kita terus bersikeras untuk mengikuti keinginan kita. Karena kehendak kita, saudara, kemauan kita itu harus ditukar dengan apa yang menjadi kehendak Roh Kudus. Harus bertukar, saudara. Harus ditukar. Apa yang menjadi keinginan kita harus ditukar dengan keinginan Roh Kudus kalau kita mau jalan bersama selalu dengan Roh Kudus. Artinya saudara, kita harus tetap terhubung dengan Roh Kudus dari waktu ke waktu. Tetap terhubung. Kita tidak mungkin berjalan dengan Roh Kudus, saudara, kalau kita tidak terhubung dengan Dia.
Saudara, pernahkah kita sedang menggunakan handphone? Kita sedang telepon, ataukah ada yang sedang mengikuti Zoom? Pernah enggak satu ketika tiba-tiba jaringannya hilang, tiba-tiba hilang signal beberapa waktu, bahkan ada 1 menit atau ada bisa sampai 2 menit atau lebih dari itu, terputus. Kita tidak dengar apa yang disampaikan oleh siapa yang sedang kita dengarkan. Entah dalam telepon kita sedang dengarkan mama kita telepon, atau papa kita, atau teman kita, atau siapapun, saudara. Kalau dalam beberapa saat itu terputus, tidak ada jaringan lagi, saudara, dan kemudian tiba-tiba tersambung lagi, saudara, apa yang kita bisa rasakan di saat itu? Artinya kita tidak dengar lagi apa yang disampaikan oleh, kalau kita sedang mengikuti Zoom, kita sementara ibadah di Zoom, ataukah kita sementara belajar melalui Zoom, saudara, maka terputus waktu, jaringan tidak ada, dan hilang beberapa saat kalimat-kalimat yang tidak kita tahu. Akhirnya kita jadi mereka-reka. Apa ya yang disampaikan tadi? Kalau telepon, saudara, kita bisa minta, coba ulang lagi. Apa, saya tidak bisa dengar tadi, ada jaringan tidak baik, jadi saya tidak bisa dengar. Tapi kalau sementara mengikuti, umpamanya sedang belajar ataukah sementara ibadah, dan itu waktu sementara firman Tuhan, saudara tidak bisa dengarkan beberapa waktu itu, saudara, maka ada sesuatu yang tidak kita mengerti. Demikian, saudara, kalaupun kita terputus hubungan dengan Roh Kudus, terputus hubungan dengan Tuhan, maka kita bisa salah melangkah karena kita tidak dapat info yang seharusnya itu tepat dan seharusnya itu kita tangkap. Kita bisa salah melangkah kalau hubungan kita dengan Tuhan terputus. Makanya, saudara, firman Tuhan yang sudah kita baca, kita dengar, kita renungkan saat ini, dan yang harus kita kerjakan, kita lakukan, firman Tuhan bilang, tetaplah berdoa. Haleluya. Kalau dalam ada satu terjemahan, saudara, di sana dibilang berdoalah tanpa henti. Artinya, saudara, tetap terkonek, tetap tersambung dengan Tuhan, dengan Roh Kudus itu, untuk supaya kita tetap terhubung dengan Roh Kudus. Maka doa secara pribadi, doa secara bersama-sama atau secara korporat, itu jangan pernah diabaikan, supaya kita tetap tersambung, tetap terhubung. Anehnya, saudara, banyak orang Kristen, ada banyak, saudara, tapi tidak di sini. Cuma terkadang di sana sini juga ada. Banyak orang Kristen, saudara, berkat Tuhan mau, kesembuhan dari Tuhan mau, pertolongan Tuhan mau, semua itu dia mau, tapi tidak mau berdoa. Semua yang bagus-bagus yang dia tahu dari Tuhan, saudara, mau dia, tapi tidak mau berdoa. Padahal firman Tuhan bilang, tetaplah berdoa. Tanpa kita sadari, saudara, kita cuma mau berkat, tapi kita tidak mau membangun hubungan ini dengan sumber berkat. Itu yang terjadi di hari-hari ini, saudara.
Sehingga kenapa apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, kadang kita lihat tertunda. Bahkan ada orang yang tidak bisa mencapai apa yang menjadi kerinduan hatinya. Bukan cuma sampai tertunda, tetapi tidak bisa mendapatkan. Kenapa, saudara? Padahal janji-janji Tuhan sudah disampaikan, tetapi banyak orang percaya tidak mengalami janji Tuhan karena kita tidak konsisten, kita tidak secara terus-menerus membangun hubungan dengan Tuhan, dengan Roh Kudus itu sendiri yang sebetulnya kita tahu itu sudah ada di dalam kita. Roh Kudus ada di hidup kita, saudara, tapi terkadang tidak terkoneksi dengan roh kita, dengan jiwa kita, dengan seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara, kekristenan itu harus betul-betul dipahami. Jadi orang percaya harus betul-betul mengerti apa sebenarnya maksud Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, supaya kita tidak salah melangkah, bahkan supaya kita bisa mengalami, menikmati, menerima setiap apa yang sudah dijanjikan Tuhan. Injil Markus pasalnya yang ke-14 dan 38. Markus 14 ayatnya yang ke-38. Saya tersedia Ibu Diana. Markus 14 ayat yang ke-38, demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Haleluya, puji Tuhan. Berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sulit untuk Tuhan menghindarkan kita dari pencobaan kalau kita tidak berjaga-jaga dan berdoa. Kan kita sering berdoa, Tuhan jauhkan kami dari pencobaan. Ada orang yang mengharap supaya tidak ada pencobaan dalam hidupnya. Tetapi saya mau bilang, saudara, bahwa sulit untuk Tuhan untuk menjauhkan kita dari pencobaan, saudara, kalau kita tidak berjaga-jaga dan tidak berdoa seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil Markus ini. Tuhan berkata, firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tapi kita tidak menjaga hati kita, malah kita perintah Tuhan, jaga hatiku. Padahal untuk menjaga hati, saudara, Tuhan suruh kita yang harus menjaganya. Bukan kita ngatur Tuhan untuk menjaga, untuk sebagian besar dari apa yang Tuhan firmankan, saudara. Dalam hal yang satu ini, Tuhan mau supaya kita yang menjaga hati kita. Tuhan mau supaya kita menjaga hati kita, supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan, kata firman Tuhan. Kalau orang suruh Tuhan jaga hati, giliran ada sesuatu yang terjadi yang tidak beres, yang tidak disukai hatinya, dia bilang, kok Tuhan tidak jaga hatiku? Kenapa Tuhan tidak hindarkan aku dari keadaan itu? Ada orang-orang yang seperti itu, saudara. Padahal kita tahu, saudara, bahwa yang namanya manusia kadang rapuh, kadang tidak kuat, kadang tidak mampu, saudara. Makanya Tuhan mau supaya kita banyak berdoa, supaya kita selalu berjaga-jaga agar kehidupan kita
harus tahu saudara bahwa Tuhan itu sumber berkat. Dari semua yang kita butuhkan saudara bersumber dari Tuhan. Oke, saudara, kita kan ini hasil kerja. Kalau Tuhan tidak kasih pekerjaan, kalau Tuhan tidak kasih kuat sehat, saudara dapat dari mana? Firman Tuhan tadi bilang roh penurut tapi daging lemah. Roh kita manusia saudara, dia itu suka menurut. Tapi Yesus bilang daging lemah. Namun saudara, kalau kita mau mengerti bahwa kita jangan mengikuti keinginan daging, jangan biarkan roh kita itu mengikuti keinginan daging. Kalau roh menuruti keinginan daging saudara, padahal firman Tuhan sudah bilang keinginan daging, keinginan Roh Kudus bertentangan dengan keinginan daging. Saya kasih contoh seperti ini. Di sini banyak ibu-ibu, ada yang sudah oma-oma, sudah punya cucu, ada yang belum. Contohnya seperti ini. Kalau oma kasih makan cucunya, tapi juga ada mainannya di situ. Anak saudara, biasanya dia lebih pilih untuk bermain. Apalagi kalau itu mainan yang bagus, sangat disukai. Dia lebih pilih untuk bermain daripada makanan. Omanya kejar-kejar dia, ayo makan dulu, ayo makan. Dia lebih sibuk, dia lebih suka dengan permainannya daripada makanan. Itu anak-anak saudara. Padahal sebenarnya, kalau saya tanya, yang dibutuhkan anak itu apa? Makanan atau mainan? Makanan pasti saudara. Makanan yang dibutuhkan oleh anak itu saudara. Ini yang esensi, yang diperlukan oleh seorang anak supaya dalam pertumbuhannya bagus, bahkan kehidupan selanjutnya bagus saudara. Dia yang paling esensi adalah makanan. Ini yang paling pokok, ini yang paling inti. Yang dibutuhkan oleh seorang anak bukan mainan, tapi makanan. Berapa banyak orang saudara dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, bahkan dalam pelayanan saudara, mereka lebih asik dengan mainannya daripada apa yang esensi yang dibutuhkan oleh kehidupannya, baik kehidupan yang sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Saya kasih contoh pekerjaan itu seperti mainan anak-anak tadi. Orang lebih sibuk dengan mainan. Orang lebih sibuk dengan pendidikannya, tapi mereka lupa akan esensi kehidupannya. Hidupnya itu berasal dari Tuhan, tapi mereka bermain dengan mainannya. Artinya saudara, yang saya mau bilang di sini saudara, orang lebih tertarik dengan pekerjaannya. Orang lebih tertarik dengan sesuatu yang diinginkannya. Sementara kalau ada hal yang Tuhan mau beritahu, dia tidak bisa nangkap, dia tidak bisa terima. Kenapa? Karena dia lebih suka dengan kesibukan pekerjaan, bisnis, usaha apapun, pendidikan seperti apapun. Orang lebih suka di situ saudara. Contohnya saudara, orang tua, anak-anak mau ke sekolah jangan sampai terlambat. Bagus, ke sekolah jangan terlambat, nanti dimarah guru.
dapat ganjaran apa. Tapi kalau ke ibadah, kalau dengan Tuhan saudara, terlambat enggak masalah. Perlu untuk kita memperhatikan saudara. Ada banyak gereja juga saudara, lebih sibuk untuk menginput hal-hal yang baru. Memang bagus saudara, masukkan ke gereja sehingga gereja sibuk dengan pelayanan ini, sibuk dengan pelayanan itu, tanpa memikirkan hal yang esensi, yang pokok, yang penting untuk jemaat, untuk kebutuhan jemaat. Saudara, ada hamba Tuhan bilang begini. Dia cerita, dia tanya kepada hamba-hamba Tuhan yang masih baru-baru di ladang Tuhan, apalagi yang sedang membuka ladang baru saudara. Waktu masih kecil gerejanya, waktu jemaatnya masih sedikit, waktu yang dia dapatkan itu masih kurang-kurang saudara. Apa-apa berdoa, apa-apa bertanya Tuhan. Tapi giliran sudah besar, banyak hal baru yang dibawa ke gereja, mereka lupa hal yang paling penting. Biasakah masih kekurangan uang? Tuhan, berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Giliran gereja sudah banyak, besar, jemaat sudah banyak, bukan tanya Tuhan lagi, bukan berdoa sama Tuhan lagi, tanya bendahara, keuangan kita sudah berapa? Itu realita saudara yang terjadi di hari-hari ini. Padahal sebenarnya yang Tuhan mau, jangan sampai kita lupa hal yang penting di hidup ini, hal yang pokok di hidup ini. Yang Tuhan mau supaya kita sebagai gereja Tuhan merindukan untuk lebih maju lagi, ada pertumbuhan lagi di dalam Tuhan, bahkan bisa bukan cuma sampai bertumbuh, tapi harus sampai kepada berbuah. Gereja ini saudara adalah rumah kita semua. Ini rumah kita semua, puji Tuhan. Tuhan bawa ini rumah kita. Tahu tidak saudara, berarti yang tinggal di dalam rumah dialah yang mendapatkan warisan. Ada warisan saudara. Itu anak yang tinggal dalam rumah, yang ada dengan orang tuanya. Orang tua rohani saudara adalah Bapak Gembala. Saudara mendapatkan warisan dari dalam rumah karena saudara sebagai anak yang tinggal bersama di rumah ini. Sorry kalau saya harus katakan, luar biasa Bapak Gembala kita. Dia memberikan kebebasan, beda dengan gembala-gembala lain, tidak seperti itu saudara. Gembala kita saudara, dia beri kebebasan kepada jemaat untuk berkolaborasi dengan gereja. Bisa berkolaborasi dengan gereja lain, bisa hadir di gereja lain untuk entah membantu menopang pelayanan dengan bentuk apapun. Bapak Gembala tidak melarang. Tapi saya mau bilang saudara, saudara ada di gereja itu, entah saudara melayani ataupun tidak saudara, saudara di sana hanya sebagai tamu. Tamu tidak akan dapat warisan. Yang dapat warisan adalah anak. Amin. Makanya saudara jangan anggap remeh kalau Bapak Gembala menyampaikan doa berkat dan memberkati jemaat. Di luar sana saudara boleh ada. Kalau tidak ada pelayanan di sini, kalau tidak ada ibadah di sini, tidak apa-apa saudara. Kalau
Walaupun saudara bisa dapat sesuatu di sana, saudara. Dan saudara dengar firman Tuhan, saudara dikuatkan. Tapi yang saya mau bilang, saudara di sana cuma tamu. Tamu tidak mendapat warisan. Yang dapat warisan adalah anak yang tinggal dalam rumah. Kalau saudara ditetapkan Tuhan, ditanam Tuhan dalam pelayanan ini, tahu nggak saudara bahwa ada berkat khusus? Ada warisan khusus untuk anak-anak Tuhan yang ada di dalam rumah. Amin. Bukan ada amin ya. Jadi tidak dilarang saudara kalau nggak ada ibadah sini, nggak apa-apa di tempat lain kalau memang saudara mau. Tapi ingat baik-baik, saudara di sana cuma tamu. Tapi saudara di sini. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau bilang saudara, bahwa konsistensi dan prioritas kita akan menentukan hasil kerja dan kualitas kita. Entah di dunia pekerjaan ataupun di dalam kehidupan rohani. Ingat baik-baik saudara, konsistensi dan prioritas kita itu akan sangat menentukan hasil kerja kita. Dan kualitas kita seperti apa, itu sangat ditentukan dari konsisten dan prioritas yang ada di dalam hidup kita. Kalau kita tidak konsisten saudara, sebentar datang, sebentar tidak, sebentar berdoa, sebentar tidak, sebentar fokus, sebentar hilang fokus. Bagaimana saudara? Pasti tidak akan ada hubungan yang secara berkesinambungan, secara terus menerus dengan Roh Kudus. Kalau muncul hilang, muncul hilang, timbul tenggelam, maju mundur, saudara tidak akan terkoneksi baik dengan sumber kehidupan kita. Kita berharap berkat Tuhan. Kita berharap hal-hal yang baik dari Tuhan. Berharap berkat, berharap diberkati saudara. Tapi kita tidak menjaga hubungan dengan Tuhan, kita tidak bangun hubungan dengan Tuhan, tidak bisa begitu saudara. Ini namanya ada sesuatu yang tidak beres. Tuhan, tolong, itu harapan kita. Tapi kita tidak peduli dengan hubungan. Dengan hubungan dengan Tuhan ini ada sesuatu yang perlu dibenahi dalam hidup kita. Kalau saya boleh bertanya saudara, dan perlu untuk saudara pikirkan, berapa banyak yang masih konsisten berdoa sungguh-sungguh setiap hari? Tidak perlu saudara jawab saya. Saudara lebih tahu jawabannya, jawab di hati dengan Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang masih konsisten setiap hari ada doa yang sungguh-sungguh, bukan cuma asal pengap-pengap. Makasih Tuhan kami mau tidur dalam nama Yesus. Amin. Makasih Tuhan kami mau makan dalam nama Yesus. Amin. Masih adakah saudara yang sampai harus meneteskan air mata karena pelayanan? Saudara berdoa untuk pelayanan, saudara berdoa untuk jiwa-jiwa. Tahu tidak saudara, kalau gereja tidak peduli dengan orang-orang yang tersesat,
sebetulnya gereja itu sedang tersesat. Saya ditegur dengan kalimat ini, wah, ya betul juga ya. Karena Tuhan sudah suruh kita, Tuhan perintahkan kita tetaplah berdoa. Berdoa untuk siapapun. Saya berdoa bukan cuma untuk jemaat di sini, untuk orang-orang di luar sana, untuk gereja-gereja lain pun sudah. Kita perlu untuk mendoakan. Kalau kita minta berkat yang setiap hari maunya datang, tapi kita tidak konsisten. Kita tidak konsisten untuk menjaga hubungan dengan Tuhan. Sekali lagi saya bilang, ada yang tidak beres dengan hidup ini. Berapa banyak dari kita saudara yang masih konsisten melibatkan Tuhan dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam usaha. Berapa banyak saudara yang masih bertanya, Tuhan, bagaimana Tuhan dengan keluargaku? Bagaimana Tuhan dengan sekolahku? Bagaimana Tuhan dengan kuliahku? Masihkah kita melibatkan Tuhan di dalamnya? Atau karena kita sudah tahu, saya sudah pintar, saya sudah bisa, saya sudah mampu, jalani aja. Berapa banyak yang kerja, yang bisnisnya, yang usahanya masih konsisten untuk melibatkan Tuhan dalam semua aspek kehidupanmu. Saudara yang menjauh, berapa banyak yang dalam pelayanan? Apapun yang mau kau kerjakan dalam pelayanan, kau masih terus mengharapkan Tuhan, berkata, Tuhan, saya tidak bisa apa-apa kalau bukan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita andalkan, saudara. Mau skill kita, mau kemampuan kita untuk berbicara, untuk apapun, saudara, tidak akan berdampak ketika kita tidak melibatkan Tuhan, menghadirkan Tuhan untuk berkarya dalam semua yang kita lakukan dalam pelayanan. Makanya saudara Bapak Gembala selalu mengingatkan kita, mari, apalagi yang pelayanan, jangan sampai pelayanan tanpa doa, tanpa hubungan dengan Tuhan, maka pelayanan kita akan menjadi hambar, tidak ada arti, cuma sekedar show, cuma sekedar show. Tuhan mau hari-hari ini, ketika Tuhan memperlengkapi kita, kita harus menjadi berkat. Haleluya. Jangan sampai bergeser, saudara. Kalau kita dulunya selalu mengandalkan Tuhan, ditukar dengan mengandalkan diri sendiri, karena tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Ada orang-orang, saudara, dia butuh pertolongan. Saya kasih contoh Ibu Diana. Ada orang yang butuh bantuan Bu Diana, tapi tidak mau bangun hubungan dengan Bu Diana, tidak peduli dengan hubungan. Ini ada sesuatu yang salah, ada hal yang tidak beres. Saya mengalami, saudara, ada orang, saudara, yang seperti itu. Oh, dia kalau lagi butuh sesuatu, telepon, datang. Kalau lagi butuh sesuatu, tapi giliran dia nggak butuh, dia lupa. Dia mau berapa lama pun, saudara, nggak ada kontak. Karena ada sesuatu yang nggak beres, saudara.
Sementara Tuhan mau, saudara, sekali lagi, kalau firman Tuhan datang bagi saya dan saudara saat ini suatu pesan Tuhan untuk hidup saya, untuk hidup kita semua. Tetaplah berdoa, tetaplah konsisten untuk berjaga-jaga di dalam doa, supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Sekalipun memang tubuh ini lemah, daging ini lemah, saudara, tapi ada kekuatan yang bisa memampukan kita untuk kita tetap konsisten dengan Tuhan. Kalau saya masih boleh bertanya, saudara, berapa banyak dari kita, saudara, yang masih konsisten setiap hari baca Alkitab, dengar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, kemudian tidak stop di situ, tetapi lakukan apa yang difirmankan Tuhan. Masihkah kita konsisten dalam hal itu, saudara? Saya bisa pastikan, saudara, bahwa semua yang ada pasti konsisten dalam soal makan. Pastikan, semua pasti makan tiap hari. Tidak ada yang tidak makan. Ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, ada yang berkali-kali, saudara. Kenapa? Karena dia mau sehat, karena dia mau tubuhnya kuat. Jadi itu dilakukan setiap hari, masih konsisten dan tetap konsisten. Makan, minum itu hal yang pokok, hal yang penting untuk tubuh ini. Tetapi saudara, kalau dalam hal rohani, saudara, 1 kali 1 minggu saudara kasih makan roh saudara, jiwa saudara, itu tidak cukup. Saudara bilang kan cukup 1 minggu, cukup 1 minggu 1 kali saya kasih makan. Coba saudara, saya sudah coba, saudara, dalam 1 minggu saudara punya tubuh ini cuma 1 kali makan. Saya sudah mau makan tampung kumpul. Ini hari saya makan banyak-banyak. Persiapan untuk 1 minggu. Mana bisa? Kan tidak bisa, saudara. Roh kita ini perlu makan setiap hari. Jiwa kita ini perlu menikmati Tuhan setiap hari. Haleluya. Kita tidak bisa makan 1 kali untuk 1 minggu untuk tubuh ini, saudara. Demikian dengan kehidupan rohani. Tuhan mau supaya kita terus diberi makan. Kita perlu baca, kita perlu dengar, kita perlu untuk merenungkan firman Tuhan, kita perlu untuk melakukan firman Tuhan. Kalau tidak, masih ada yang tidak beres, yang perlu dibereskan dalam hidup ini. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan baik bagi saya dan saudara. Pesan Tuhan untuk hari ini, jangan sampai diabaikan, jangan sampai dilupakan, karena ini esensinya. Esensi kehidupan orang percaya, hal yang pokok, hal yang penting untuk kehidupan orang percaya. Tetaplah berdoa, berjaga-jagalah dan berdoa supaya kau jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Namun kekuatan Tuhan bisa datang ketika kita selalu menjaga, jaga hati kita, jaga kehidupan kita, perkataan kita, supaya hubungan dengan Tuhan itu tetap terbangun. Jaga kesetiaan kita, ketaatan kita untuk melakukan firman Tuhan, untuk datang
Jangan sampai kita lebih mementingkan permainan-permainan yang sudah memang ada di hidup kita. Pekerjaan jangan sampai itu menjadi fokus utama, sehingga kita tidak mau datang untuk berdoa, untuk mendengarkan, belajar Alkitab. Kita lebih fokus dengan hal-hal yang lain daripada hal yang penting dalam hidup ini. Tuhan mengasihi saya dan saudara. Tuhan mencintai kita semua. Pesan Tuhan untuk kita semua biar kita tangkap, karena Dia begitu mengasihi kita. Dia mau kita bertumbuh dalam iman kepadanya, dan Dia mau kita menghasilkan buah bagi kemuliaan nama-Nya. Amin. Haleluya. Sedang para pelayan datang untuk berdoa. Haleluya. Ku terhubung dengan hubunganmu selalu melekat di hati.
Kami bersyukur Engkau mengingatkan betapa kami tetap terus berdoa dan berdoa. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau yang lebih tahu setiap keberadaan kehidupan kami. Sungguh Engkau yang lebih maha tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Doa adalah sumber jawaban dalam setiap pergumulan kami. Saat kami tetap terhubung dengan Engkau, Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Setiap doa-doa yang kami naikkan, kami percaya tidak ada yang sia-sia. Untuk itu Tuhan, mampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh disegarkan, kami boleh diingatkan, kami percaya Tuhan mengasihi kehidupan kami. Engkau sangat mempedulikan kehidupan kami, sehingga firman-Mu pada pagi hari ini boleh ditaburkan bagi kami, agar supaya kami tetap teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa di surga. Pujian dan syukur kami hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapan-Mu yang baru terus Engkau kerjakan dalam kehidupannya. Pakai dia sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu. Kami percaya dimanapun hamba-Mu pergi berada, Engkau pakai dia Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang Kau percayakan dalam pelayanan yang ada, kami percaya Tuhan, Engkau terus memakai dia. Terima kasih Tuhan, kami yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Kami percaya kami pulang dengan berkemenangan yang berasal daripada-Mu. Karena kami percaya setiap doa-doa kami boleh naik di hadapan-Mu. Setiap tetesan air mata kami tidak ada yang sia-sia di hadapan-Mu Tuhan. Engkaulah sumber jawaban kami. Kami akan pulang dengan bersorak-sorak yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu, kami akan memberikan persembahan apapun yang Kau percayakan bagi kami untuk menikmati segala berkat-berkat Tuhan. Engkau kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan persembahan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebagai rasa syukur kita akan menabur, kita akan memberikan korban persembahan. Kita mengangkat suatu pujian. Amin. Kami yang Tuhan kudus. Kami bagi
anugerah-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa buat yang ulang tahun Hana Priscilla Rusyadi. Tuhan memberkati dia. Apa yang menjadi cita-cita dalam kehidupannya, Tuhan buka jalan dan mengabulkannya. Lebih daripada itu, beri selalu kesehatan dan kekuatan. Berkati juga orang tuanya. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami bersatu hati bawa dalam doa buat hamba-Mu Pak Novel Manesa yang lagi berada di Rumah Sakit Penang, Malaysia. Kami mohon belas kasih, kami mohon anugerah-Mu, kuasa-Mu yang tak berobat, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu menyembuhkannya, memulihkannya. Dan juga berdoa buat Ibu Noni dan kedua anak Marcel dan Ivan. Tuhan kuatkan terus keluarga ini, sebab Engkaulah pengharapan dan pertolongan kami Bapa. Jika ada yang lain di antara umat-Mu yang sakit, juga Tuhan sembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan yang baik. Kami berdoa kepada-Mu buat rencana dari Sinode JKI yang jika Tuhan menghendakinya akan memilahan di daerah IKN untuk dibangun Taman Doa Nasional Sinode. Kami mohon anugerah-Mu, kami mohon belas kasih. Engkau mempunyai cara yang tidak terbatas. Ketika Engkau membukakan jalan, hal itu akan terwujud Bapa. Dengan iman kami sama-sama jemaat menyampaikan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terpujilah Tuhan yang baik. Juga mampukan kami semua dalam menjalani kehidupan. Berkati setiap rumah tangga umat-Mu, pribadi lepas pribadi, dari anak-anak sampai kepada orang tua. Dalam pendidikan, dari taman kanak-kanak, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sampai ke perguruan tinggi. Dalam komunitas kami, anak-anak JKI Mawarasauran, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan memberikan kepandaian surgawi, dan mereka akan menjadi orang-orang yang berguna kelak bagi Tuhan, bagi dunia ini. Terima kasih, terpujilah Bapa surgawi. Tuhan memberkati setiap persembahan yang sudah disampaikan. Bila ada yang mengembalikan milik-Mu, juga Tuhan memberkati. Beri kami kesehatan dan kekuatan selalu. Apabila kami berpisah untuk kembali ke tempat masing-masing, mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tibakan di tempat dengan tak kurang satu apapun. Terima kasih. Kita menadahkan tangan. Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, serta cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghantaran penghiburan dalam kuasa Roh Kudus menyertai kami umat-Mu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus datang kembali kali yang kedua. Kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya.